Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video UAS mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Devrigiani dengan NPM A1H025005 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas FKIP Universitas Bengkulu. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Nuirmansyah, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan ringkasan dari seluruh materi yang telah saya pelajari selama 1 semester penuh. Ada 15 materi pokok yang akan saya sampaikan. Saya berharap video ini tidak hanya menjadi bukti pelajar saya, tetapi juga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi materi yang pertama ini hakikat bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bukan sekedar alat ngobrol sehari-hari. Ia adalah identitas bangsa kita, lahir dari bahasa Melayu dan diresmikan tanggal 28 Oktober 1928 lewat Sumpah Pemuda. Fungsinya ada 3. Yang pertama, sebagai bahasa persatu. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Dan yang ketiga, bahasa pengantar pendidik. Yang paling penting yang harus kita pahami dari materi ini, bahasa Indonesia adalah penghala ilmu pengetahuan, yang artinya semua ilmu yang kita pelajari, kita sampaikan lewat bahasa Indonesia. Tanpa bahasa yang baik, ilmu tidak akan tersampaikan dengan benar. Dan kita masuk ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua itu adalah sikap berbahasa Indonesia. Materi kedua tentang sikap berbahasa. Dari catatan yang saya pahami dan penjelasan oleh Bapak Nuirmansyah, menjelaskan ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia, tetap pakai bahasa Indonesia di situasi formal, jangan malah bangga kalau bisa bahasa asing, tapi bahasa sendiri diabaikan. Dan yang kedua, kebanggaan berbahasa. Bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Ini bukan berarti anti bahasa asing, tapi soal menghargai bahasa kita sendiri. Dan yang ketiga, kesadaran norma bahasa. Pakai bahasa Indonesia sesuai kaidah yang benar, ejaan tepat, tata bahasa benar, dan pilihan kata sesuai konteks. Intinya, sikap berbahasa yang baik itu dimulai dari diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dan kita masuk ke materi yang ketiga. Yang ketiga, teks dalam kehidupan akademik. Jadi, teks akademik adalah tulisan yang dipakai untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Contohnya saat kita membuat makalah, artikel, laporan, dan jurnal. Fungsi membantu kita mahasiswa untuk memahami dan mengembangkan ilmu secara jelas dan terstruktur. Ciri teks akademik yang baik ada 4. Pertama, bahasa baku dan jelas. Kedua, isi objektif alias tidak berpihak. Ketiga, bebas plagiarisme. Keempat, disusun secara sistematis. Nah, disinilah bahasa Indonesia kembali berperan sebagai penghala ilmu pengetahuan. Tanpa bahasa Indonesia yang baik, teks akademik kita tidak akan sampai ke pembaca dengan benar. Dan kita masuk ke materi yang keempat. Materi keempat itu menjelajahi dunia pustaka digital dan mendelay. Materi keempat, kita masuk ke dunia referensi digital. Di zaman sekarang, cari referensi itu tidak cukup cuma dari buku fisik. Kita perlu menguasai sumber digital seperti Google, Scholar, Sinta, Garuda, dan repositosi jurnal kampus. Nah, supaya referensi itu bisa dikelola dengan rapi, kita pakai aplikasi yang namanya Mendeley. Mendeley itu fungsinya untuk apa? Yang satu, menyimpan dan mengorganisasikan artikel atau jurnal. Kedua, membuat stasi otomatis. Ketiga, menyusun daftar pustaka dengan format yang benar. Dan yang paling penting, membantu kita menghindari plagiarisme. Jadi, kuasai Mendeley sekarang karena ini bakal penting untuk tugas akhir dan artikel ilmiah kalian nanti. Dan kita masuk ke materi yang kelima. Materi kelima itu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu bukan sekedar baca slide di depan kelas. Ini tentang bagaimana kita mengomunikasikan ilmu secara efektif kepada audiens.
strukturnya jelas, pembukaan yang menarik, perhatian, isi yang didukung, data dan fakta, lalu penutup berisi simpulan dan saran yang harus diperhatikan. Pakai bahasa formal dan lugas, sajikan data secara visual, jaga kontak mata dengan audiens, dan yang terpenting siap menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Kemampuan presentasi ini bukan cuma dipakai di kelas. Ini bakal untuk seminar, sidang skripsi, bahkan dunia kerja nantinya. Jadi materi yang selanjutnya adalah materi 6 dan ke-7, mendesain proposal kegiatan. Materi ke-6 dan 7, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen rencana kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Komponen wajibnya meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, susunan acara, rencana anggaran, dan penutup. Bahasa yang dipakai harus formal, logis, dan persuasif. Persuasif di sini artinya mampu meyakinkan pembaca bahwa kegiatan kita itu penting dan layak didukung. Kunci proposal kegiatan yang bagus ada 3. Yang pertama, tujuan jelas, anggaran masuk akal, dan sistematik penulisan rapi. Nah, jadi kita masuk ke materi ke-8. Materi ke-8 itu tidak ada karena sedang melakukan UTS. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-9. Melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan. Setelah kegiatan selesai, kita wajib buat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Struktur terdiri dari pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, hambatan yang ditemui, serta kesimpulan dan saran-saran. Waktu mempresentasikannya, sajikan fakta apa adanya dan objektif, jujur, dan sistematik. Jangan melebih-lebihkan keberhasilan dan jangan juga menyembunyikan kekurangan. Laporan yang baik itu laporan yang jujur, lengkap, dan mudah dipahami. Dan kita masuk ke materi ke-10 dan 11. Mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian ini berbeda dengan proposal kegiatan. Jadi proposal penelitian ini lebih kompleks karena ada dimensi keilmiannya. Komponen utamanya latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, kajian, pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Bahasa yang dipakai harus ilmiah, tepat, dan konsisten. Setiap pernyataan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan didukung oleh referensi yang valid. Jadi dapat diingat bahwa proposal yang matang adalah fondasi penelitian yang berkualitas. Jadi kita masuk ke materi ke-12 dan 13, yaitu melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian. Laporan ini mengikuti sistematika ilmiah yang terdiri dari 5 bab. Yang bab 1, pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Bab kedua, kajian teori, berisi landasan teori yang mendukung penelitian. Dan bab ketiga, metode penelitian, menjelaskan cara kita melakukan penelitian. Dan bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Ini inti dari penelitian kita. Dan bab terakhir, bab kelima, kesimpulan dan saran, merangkum semua temuan dan rekomendasi waktu presentasi. Kalian harus bisa jelaskan temuan dan jelaskan pertahankan argumen dengan data dan jawaban pertanyaan penguji dengan tenang dan percaya diri. Dan kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu 14 dan 15. Menuju dan mempresentasikan artikel ilmiah. Materi terakhir adalah tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan ditulis mengikuti kaidah penulisnya. Ilmu yang berlaku. Artikel ilmiah umumnya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta daftar pustaka. Contohnya, hasil penelitian digital terhadap motivasi belajar mahasiswa dapat ditulis menjadi artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal nasional.
Kemampuan menulis artikel ilmiah adalah puncak dari seluruh proses belajar akademik dan menjadi bekal penting dalam dunia profesional maupun lanjutan studi. Demikian ringkasan dari seluruh materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah saya pelajari bersama Bapak Dr. Nuhermansyah, SPD, MPD di Universitas Bengkulu. Melalui mata kuliah ini, saya menyadari bahwa Bahasa Indonesia jauh lebih dari sekedar belajar wajib. Bahasa Indonesia adalah fondasi dari seluruh aktivitas akademik kita, mulai dari membaca referensi, menulis karya ilmiah, menyusun proposal, hingga mempresentasikan hasil penelitian. Semuanya bertumpu pada kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Refleksi saya pribadi, sebelum mengikuti mata kuliah ini, saya belum terlalu memahami pentingnya struktur penulisan ilmiah dan manajemen referensi. Namun setelah mempelajari semua materi ini, saya merasa lebih percaya diri dalam menulis karya ilmiah dan mencari referensi dari berbagai sumber digital. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Nuhermansyah, SPD, MPD atas seluruh ilmu, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan dapat saya amalkan dan bermanfaat bagi diri saya, keluarga, dan masyarakat luas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.